Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan kajian akidah yang meliputi akidah ilahiyah, ruhaniyah, nabawiyah, dan sami'iyah. Kajiannya mendetail, representatif, aktual, baru, unik, dan menarik. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara para santri Pondok Pesantren Al-Madinatul Fadilah dan juga kaum muslimin yang berada di luar, pada kesempatan ini pelajaran kita yaitu pelajaran akidah. Kita akan mengkaji dari kitab Tijan Ad-Daruri yang dikarang atau disusun oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri dan disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Di kitabnya aslinya sebetulnya Risalah fi Ilmi Tauhid Ibrahim Al-Bajuri itu, tetapi syarahnya itu namanya Tijan Ad-Daruri oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Pertemuan ini pertemuan yang keempat kita akan membahas sifat salabiyah, yaitu mukhalafatun lil hawadisi mukhalafatun lil hawadisi, bahwa Allah itu berbeda dengan yang baru atau berbeda dengan makhluk Anda bisa melihat di layar silakan teks kitabnya itu wayajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajib pada hak Allah Ta'ala. Diulangi, wayajibu dan wajib, fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala, al-mukhalafatu lil hawadisi, yaitu al-mukhalafatu berbeda, lil hawadisi dengan makhluk wa maknahu, dan maknanya annahu ta'ala, bahwa Allah Ta'ala laisa mumasilan, laisa tidak mumasilan, menyerupai atau sama, lil hawadisi dengan yang baru atau makhluk falaisa lahu, maka Allah tidak memiliki, laisa tidak lahu memiliki, Allah memiliki maka Allah tidak memiliki yadun tangan, wala ainun, dan juga tidak memiliki mata, wala udhunun wala udhunun, tidak memiliki telinga, wala ghairuhu, dan tidak memiliki selainnya, wala ghairu dzalika, wala ghairu dzalika, dan tidak memiliki selain itu, min sifatil hawadisi, berupa atau dari sifat-sifat makhluk atau sifat-sifat yang baru. Wadidduha, dan lawan dari sifat mukhalafatun lil hawadisi atau diduha, lawannya adalah al-mumasalatu, yaitu menyerupai atau sama gitu. Wadalilu ala dalika, dan dalil ala dalika terhadap sifat mukhalafatun lil hawadisi, annahu laukana mumasilan, annahu laukana, seandainya ada Allah itu mumasilan, menyerupai,
Ya, lil hawadisi kepada makhluk, lakana hadisan tentu Allah itu baru, wahwa muhalun dan dia itu mustahil. Ya, jelas ya. Ada beberapa bahasan yang kita bahas. Pertama definisinya. Yang kedua kita akan membahas antropomorfisme. Dan yang ketiga kita akan membahas ayat yang membedakan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat dalil sifat mukhalafatun lil hawadisi. Saudara, yang pertama definisinya. Definisi mukhalafatun lil hawadisi. Mukhalafatun lil hawadisi, mukhalafah itu artinya berbeda. Lil hawadisi dengan yang baru. Artinya Allah itu tadi apa? Wa ma'nahu, maknanya apa? Anahu, bahwa sesungguhnya Allah itu, coba wa ma'nahu apa tadi? Diulang biar enggak. Anahu ta'ala, bahwa Allah ta'ala laisa mumasilan lil hawadisi, tidak sama dengan yang baru. Tidak sama apanya? Sifatnya tidak sama, zatnya tidak sama, af'alnya, perbuatannya itu tidak sama. Jadi kalau ada orang yang menganggap Allah itu sama dengan makhluknya, berarti dia syirik ya, atau menyekutukan Allah dengan lainnya. Coba diulangi, wa ma'nahu annahu laisa, anahu ta'ala, Allah ta'ala itu laisa mumasilan, tidak sama lil hawadisi dengan yang baru atau dengan makhluk. Falaisa lahu, maka Allah tidak memiliki yadun, tangan. Nih tangan seperti saya, ada jari-jari besar ya. Wala ainun, tidak punya mata. Wala udhunun, tidak punya telinga. Wala ghairu dalika min sifatil hawadisi, dan tidak selain itu min sifatil hawadisi, dari sifat-sifat makhluk ya. Jadi makhluk itu ada tadi, ada tangan, ada mata, ada telinga dan lain-lain ya. Allah itu tidak. Ini menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri ya. Ya tentu sesuai dengan ayat Quran, laisa kamislihi syai'un. Ya, tidak ada yang sama dengan Allah ya, sesuatu apapun gitu. Itu ayatnya. Jelas sekali begitu ya. Nah, tetapi di sini ada sesuatu yang harus saya jelaskan, yaitu sifat-sifat antropomorfisme. Antropomorfisme itu artinya sifat-sifat yang ada di dalam Al-Quran, Allah memiliki sifat-sifat seperti makhluk gitu ya. Karena di dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu memiliki tangan, memiliki mata, memiliki telinga ya. Banyak sekali ayatnya ya yang menjelaskan tentang itu. Nah, para ulama dalam hal ini berbeda-beda paham ya mengenai sifat Allah itu yang berkaitan dengan antropomorfisme gitu ya. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan yadullah fawqa aidikum, tangan Allah berada di atas tangan kalian, berarti tangan Allah itu besar ya. Kemudian Allah ciptakan Adam itu dengan dua tanganku. Atau juga ayat yang mengatakan Allah itu punya mata, punya wajah, macam-macam itu. Ayatnya itu banyak ya, jelas sekali ayatnya itu banyak. Nah, ulama kholaf itu berupaya untuk menakwilkannya. Maka yadun, tangan, diartikan kekuasaan. Berarti yadullah fawqa aidikum,
kekuasaan Allah berada di atas kekuasaan kalian, begitu ya. Kemudian ada lagi udhun, telinga, mata, bahwa Allah itu mengawasi, bukan berarti melihat dengan mata tapi mengawasi. Kemudian kata-kata wajah diterjemahkan dengan zat, fa aina ma tuwallu fasama wajhullah, maka kemana saja kamu menghadap maka disitulah wajah Allah gitu. Ayatnya memang ada, wajah itu diterjemahkan dengan zat, begitu ya. Ada juga ayat yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Tuhan yang Maha Penyayang itu bersemayam di atas aras. Bersemayam itu andegleng kata orang Sunda ya, di atas singgasananya yaitu arasnya. Itu ditakwilkan oleh para ulama salaf kholaf, yaitu istawa itu istaula, itu menguasai aras gitu ya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan itu. Nah, sementara itu ulama salaf itu tidak menakwilkannya. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran dinyatakan bahwa la ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwil ya ayat-ayat mutasyabihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka para ulama salaf itu tidak menakwil. Maka mereka menerjemahkan ya seperti apa adanya, seperti Allah punya tangan, ya iya tangan, tapi tangan Allah itu adalah mayalikulahu, yang layak bagi Allah, tidak sama tangan Allah dengan tangan makhluknya. Allah juga punya telinga, tapi telinga Allah itu tidak sama dengan telinga makhluknya. Kalau kita tersusun, punya gendang dan lain sebagainya, Allah itu tidak, jadi tidak sama dengan makhluknya. Allah juga bersemayam di atas aras. Nah, lalu bersemayamnya itu tidak sama dengan bersemayamnya raja-raja atau makhluk ya di atas singgasananya. Nah, demikian juga saudara sekalian tentang wajah ya. Wajah Allah ya, sifat Allah itu ya wajah itu, begitu ya. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, menurut para ulama salaf kita tidak boleh menakwilkan, terjemahkan apa adanya, tetapi kita yakini Allah itu yang sifat-sifat tadi yang layak bagi Allah. Jadi Anda mau bagaimana? Saya hanya menjelaskan saja ya. Ulama kholaf tadi menakwilkan, sementara ulama salaf tidak menakwilkannya. Ya, terserah Anda, yang penting tidak bertentangan dengan sifat-sifat Allah yang berbeda dengan makhluk itu. Karena apa? Karena Allah tadi dikatakan laisa kamislihi syai'un. Ya sudah, kalau begitu jangan saling mengkafirkan ya. Kawan-kawan yang masuk kepada kelompok sunnah ya, ya itu juga tidak mengkafirkan kawan-kawan yang menganut paham lain ya. Karena dalam hal ini kalau Maturidi, Samarkan, Mu'tazilah ya, itu mereka pakai takwil. Sementara Asy'ariyah ya Ahlus Sunnah Bazdawi itu tidak pakai takwil seperti ulama salaf. Mereka memahami ayat-ayat tentang antropomorfisme, yaitu Allah yang disifati oleh sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk seperti manusia. Nah, dalam kaitan ini Imam Asy-Syafi'i mengatakan, apakah Allah punya mata? Imam Syafi'i mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Jadi juga Anda kalau ditanya apakah Allah punya tangan, jawab saja amantu billah, aku beriman kepada Allah, itu lebih aman gitu. Ya, atau juga ditanya apakah punya telinga, jawab amantu billah, aku beriman kepada Allah. Apakah Allah punya mata? Jawab amantu billah, aku beriman kepada Allah. Apakah Allah bersemayam di atas aras? Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ya, tidak semuanya harus masuk akal ya. Iman itu kan tidak semuanya harus masuk akal. Immanuel Kant mengatakan jika akal buntu maka datanglah iman, kepercayaan, keyakinan, begitu ya. Begitulah kira-kira ya mengenai antropomorfisme. Dan poin yang ketiga yang akan kita kaji yaitu salah satu ayat yang menjelaskan perbedaan antara manusia dengan
Allah dengan makhluk, ya, yaitu surat Kursi, itu surat Al-Baqarah ayat berapa? 255. Wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Hayyu, yang Maha Hidup, Al-Qayyum, yang berdiri sendiri. La ta'khuduhu sinatun, ngantuk tidak mengambilnya, artinya tidak ditimpa oleh kantuk gitu. Ya, kita repot kalau punya Tuhan itu ngantuk. Kita sedang berdoa, ya Robbi Allahumma ini as'aluka jaujan solihan, ya Allah aku meminta suami yang soleh. Tuhannya ngantuk, nggak dengar jadinya, ya. Kita berdoa kepada Allah pada waktu sepertiga malam yang terakhir, ya Allah di siang hari kemarin teramat banyak dosa yang aku lakukan, dosa kepadamu dan dosa kepada manusia. Tuhannya ngantuk, nggak dengar tentunya. Rugi kita tidak punya rugi kita punya Tuhan ngantuk. La takhudduhu sinnatu wala naum. Lahu ma fis samawati wal ar, milik Dia apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi kalau kita minta, ya Allah berilah aku rezeki, berilah aku udara, berilah aku oksigen, ya itu nanti kalau bukan punya Dia, ya bagaimana mau memberi gitu ya. Kepemilikan manusia itu terbatas. Orang kaya sekalipun seperti Bill Gates ya, atau siapapun yang kaya di dunia itu, kekayaannya itu sangat terbatas. Allah itu pemilik segala-galanya, maka kepada Allah lah minta kita segala sesuatu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar, man dalladzi yasfa'u indahu illa biidni. Ya, tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Jadi siapapun itu tidak akan memberi syafaat nanti pada hari akhir, pada saat manusia tenggelam dalam dosa, akibat dari dosanya nanti pada hari akhir, tidak ada tiada satupun yang dapat memberi pertolongan, yang dapat memberikan syafaat kecuali yang diberi izin oleh Allah. Allah lah pemilik syafaat itu. Man dalladzi yasfa'u indahu illa biidni. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah Maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang di belakang mereka. Nah, oleh karena itu maka kita beristikharah, meminta pilihan itu kepada Allah. Kalau kita hanya menilai dari kacamata kita, belum tentu menurut Allah itu baik, belum tentu hakikatnya itu baik. Oleh karena itu kita beristikharah setiap waktu untuk meminta pilihan apa yang harus saya lakukan begitu ya. Apalagi orang yang IQ-nya pas-pasan ya, tidak bisa memilih, tidak bisa diberi pilihan, harus ditunjukin gitu. Nah, orang cerdas juga sama sebetulnya, karena yang hakikatnya yang terbaik itu mana kita tidak tahu, Allah itu yang tahu. Makanya doa dalam istikharah, Allahumma inni astakhiruka, ya Allah aku meminta pilihan kepadamu, wa astaqdiruka ilaka, dan aku meminta ketetapan darimu. Terus ayat hadisnya itu apa doanya? Engkau Maha mengetahui, wala alamu wa anta alamul ghuyub, dan Engkau Maha mengetahui kepada yang gaib. Allahumma in kana, ya Allah apabila ini sesuatu itu ya baik bagiku untuk agama dan kehidupanku, dunia dan akhiratku, maka tetapkan dia. Jadi kita minta ketetapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istikharah. Kenapa? Karena Allah yang tahu, ya'lamu baina aidihim wa ma khalfahum. Wala yuhituna bi syai'in ilmi illa bima Allah. Dan tidak ada yang meliputi ilmu Allah kecuali yang Allah kehendaki gitu. Pengetahuan Allah itu maha luas. Tidak ada seorang pun yang dapat meliputi pengetahuan Allah. Allah tahu semuanya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ar. Ya, luas kursinya itu seluas langit dan bumi. Wala ya'udu hibduhuma wa huwal aliyul azim. Ya, Allah tidak berat memeliharanya, dan Allah itu maha tinggi dan maha agung. Itulah
sifat-sifat Allah yang digambarkan hanya dalam satu ayat saja, surat Al-Baqarah ayat 255 yang kita sebut dengan surat ayat kursi ya. Dan yang terakhir, kajian kita yang terakhir yaitu dalil ya. Dalil nakli dulu. Ayat Al-Qur'annya surat apa itu? Surat Asy-Syura ayat 11 ya. Asy-Syura ayat 11. Coba Anda lihat surat Asy-Syura ayat 11. Ya, bunyinya bagaimana? Fatirus samawati wal ar. Allah itu pencipta langit dan bumi. Yang digunakan di sini kata patir. Patir, patoro, membuka ya, membuka. Yaitu membuka dari ketidakadaan menjadi ada. Ada apa? Langit dan bumi. Tadinya kan tidak ada. Fatirus samawati wal ar. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Terus ja'ala lakum min anfusikum ajwaja. Allah yang menjadikan, ja'ala itu mencipta dengan cepat. Allah menciptakan min anfusikum ajwajan, dari jenis kalian, ajwajan, pasangan-pasangan. Bukan dari jenis hewan ya, manusia itu ya dari manusia. Azwajan, pasangan. Terus wa minal an'ami, dan dari binatang ternak, azwajan juga pasangan-pasangan. Binatang ternak juga ada pasangan, ada jantan, ada betina gitu. Jantan membuahi betina, maka berkembang biaklah. Nah, tetapi Allah itu berbeda dengan langit bumi. Langit bumi diciptakan dari ketiadaan, dikoyak oleh Allah dari ketiadaan menjadi kemaujudan, keberadaan ya. Kemudian Allah menciptakan bagi manusia itu dari jenis manusia pasangan-pasangan ya. Sel spermatozoa satu kali menyembur kepada rahim perempuan itu kurang lebih 200 sampai 500 juta sel. Ya, kemudian yang jadi manusia cuma satu saja. Jadi kalau satu masuk ke rahim, maka yang lain tidak bisa masuk. Jadi kita ini termasuk kompetitor the winner ya, yaitu pemenang, kompetitor yang pemenang. Sementara adik-adik kita, adik saudara ya, yang jutaan itu tidak tembus kepada rahim ibu kita. Jadi yang jadi itu kita gitu ya. Kemudian binatang ternak juga berpasangan-pasangan gitu. Maka mereka berkembang biak. Nah, Allah itu tidak berkembang biak. Allah itu Maha Esa. Tidak ada pasangannya bagi Allah. Allah itu Maha Esa, begitu ya. Laisa kamislihi sayun. Laisa tidak ada ka seperti misli seumpama hi dia. Sain suatu apapun. Jadi tidak ada yang serupa dengan dia saja tidak ada, apalagi yang sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Tuhan itu beranak, punya anak, berarti menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang pembanding bagi Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamislihi syai'un, itu dalilnya, wa huwa sami'un alim, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan yang terakhir saudara sekalian, kita mengkaji dalil akli dari segi akalnya ya. Tadi disebutkan laukana, seandainya Allah itu apa tadi, wadalilu ala dalika, laukana seandainya Allah itu panian, mumasilan ya, sama dengan lil hawadis, dengan yang baru ya, apa terus seandainya Allah itu sama ya, laukana panian, seandainya Allah itu rusak, lakana hadisan, tentu Allah itu baru, wahwa muhalun, dan ini adalah mustahil
Ya, kenapa? Karena kalau Allah itu baru, pasti yang baru itu adanya setelah tidak ada. Segala yang adanya setelah tidak ada, pasti ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan itu? Allah gitu. Allah yang mana? Allah yang kedua gitu ya. Kalau Allah yang kedua itu baru, pasti ada yang mengadakan. Allah yang ketiga dan seterusnya, terjadi kembali tasalsul. Nah, seandainya Tuhan Allah itu diciptakan baru, berarti diciptakan oleh Allah yang kedua. Allah yang kedua diciptakan oleh yang pertama oleh yang kedua, maka terjadi daur, dan itu juga mustahil. Saudara sekalian, itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan yang ke berapa? Yang keempat ini, yaitu sifat mukhalafatun lil hawadisi bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin kembali lagi mengingatkan pada masa kecil dulu ya, dilakukan wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiron muridan aliman hayan samian basiron mutakalliman. Ya, insyaallah ya. Baru keempat ya, masih ada berapa itu? Ada 20 sifat ya, berarti 16 lagi. Mudah-mudahan nanti setelah sifat Allah dibahas, kita akan membahas sifat para nabi dan rasul. Ada 4 ditambah 1 yang jaiz gitu. Ya, jadi sifat Allah ada 20, ada 1 yang jaiz, 21 ditambah 5 berarti 25 ya. Jadi paling tidak kita ada berapa pertemuan ya? Tidak 25 lah, jadi 20 atau 19 insya Allah. Saudara para santri, mudah-mudahan kita diberi ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari sifat syirik, menyamakan Allah dengan makhluknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas atensinya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah. Bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah, maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.